Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to Arba Crochet with me by Tinisma Arba. Di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial sweater rajut dengan logo bajak laut Shirohige di animasi One Piece part 2 bagian depan dan lengan. So, jika kalian belum nonton yang part satunya, yang bagian belakang, kalian tonton dulu. Setelah itu balik lagi ke video ini dan tonton video ini sampai selesai ya. Jika kalian suka, please like, comment, and subscribe ya, gratis tanpa bayar. Dan kalian akan menerima banyak tutorial rajut dari Arba Crochet di setiap minggunya. Kalau ada yang mau pesen juga bisa, rekam jejak ada di description box di bawah video ini. Mari belajar rajut bersama. Untuk size sweaternya teman-teman, untuk bagian belakang kalian bisa kasih logo ataupun kalian mau polosan juga bisa ya. Jangan lupa kalian screenshot dulu gambarnya. Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada benang milk katun 21 gulung, hakpen ukuran 4 mm, jarum tapestri, gunting, meteran, dan juga penanda. Oke, pertama-tama kita bikin slip knot dulu atau sampul. Lanjut, kita bikin rantai atau chain, singkatannya itu CH. Kita bikin 94 rantai. Kalau kita ukur itu ukurannya 55 cm. Oke, kita bisa perhatikan ini bagian depan rantainya dan ini bagian belakang rantainya. Nanti kita kerjanya di bagian rantai. Kita bikin satu rantai dulu. Kemudian kita skip satu rantai, kita ke rantai yang kedua bagian belakang rantai atau back bump. Bikin single crochet. Di rantai selanjutnya kita bikin satu single crochet lagi. Di setiap rantai kita isi satu single crochet ya teman-teman. Kita lanjut sampai total single crochetnya itu ada 94. Kita lanjut di baris yang kedua, bikin satu rantai dulu, kemudian kita balik, lalu di lubang yang sama kita bikin satu single crochet front loop only. Front loop only itu satu lubang yang menghadap ke arah kita. Yang ini kita sebut dengan front loop, sedangkan yang ada di belakang front loop itu namanya back loop. Oke, kita bekerjanya di bagian front loop ya teman-teman. Kita bikin satu single crochet front loop only. Kemudian di lubang selanjutnya sama, kita bikin di front loop only nya satu lubang, kita isi satu single crochet front loop only sampai di lubang yang terakhir.
Kita lanjut di baris yang ketiga, bikin satu rantai dulu, kemudian kita balik. Sama kerjanya, kita di bagian front loop only, bikin single crochet, satu lubang satu. Jadi untuk baris yang ketiga dan selanjutnya itu polanya sama seperti baris yang kedua ya teman-teman. Kita bikin sampai di baris yang ke-77. Nah, ini udah sampai baris yang ke-77 teman-teman. Kemudian di tengah-tengah sini kita kasih penanda. Kita lipat jadi dua seperti ini. Terus tengah-tengah kita kasih penanda, atau bisa juga kalian hitung stitchnya. Ini kita mau bikin bagian kerahnya ya. Di sebelah kanan sini kita bikin dulu satu rantai. Kemudian kita bikin satu lubang, satu single crochet front loop only. Kita sisakan 5 lubang terakhir. Di 5 lubang terakhir di sini kita mau bikin single crochet front loop decrease teman-teman. Jadi 2 lubang kita jadikan satu. Ada 3 di hakpen, kita ambil semuanya. Caranya itu kita bikin setengah single crochet seperti ini. Terus kita masuk lagi di lubang selanjutnya. Ada 3 lubang, kita ambil semua. Ini namanya single crochet decrease ya teman-teman. Kemudian di lubang terakhir kita bikin satu single crochet. Oke, bikin satu rantai, kemudian dibalik. Di lubang yang sama kita bikin satu single crochet front loop. Kemudian ini kita decrease lagi, 2 lubang dijadikan satu. Ambil semuanya. 2 lubang dijadikan satu. Kita bikin 2 decrease ya teman-teman. Jadi 4 lubang kita jadikan 2 lubang kita jadikan satu, kita bikin 2. Selanjutnya kita bikin single crochet front loop only, satu lubang satu, sampai balik lagi ke sini. Kita bikin lagi single crochet front loop only decrease. Bikin 2, kemudian di lubang terakhir kita isi satu single crochet front loop only. Jadi setiap naik satu baris itu kita kurangin 2 stitch ya teman-teman. Kita kurangin 2 lubang. Untuk baris yang keempat polanya sebenarnya sama, cuman setiap naik baris itu nanti jumlah tusukannya, jumlah stitchnya itu berkurang 2. Dan untuk yang sebelah kiri polanya juga sama, jadi kerahnya nanti kita bikin 2 bagian, kanan dan kiri. Kemudian kita bikin satu rantai, potong benangnya agak panjang nanti untuk menjahit.
Bagian depannya udah selesai. Kemudian di sini kita mau gabung bagian belakang yang udah kita bikin di part 1. Kita posisikan menghadap depan seperti ini. Dan kita tumpuk dengan bagian depannya. Kita mau jahit di bagian lengan itu kita kasih penanda. Jadi bagian lengan itu kita biarkan berlubang. Berlubang di sini berarti kita nggak jahit ya teman-teman. Kalau kita jahit nanti masuk tangannya gimana ya? Kita langsung jahit aja. Kita jahitnya itu pakai teknik tusuk selip atau slip stitch. Kita bisa kasih penanda gini biar nanti itu nggak geser-geser. Kalian bisa hitung juga ya teman-teman, stitchnya itu sama apa enggak. Jumlah tusukannya itu harus sama. Kita bikin slip stitch seperti ini. Kita agak kendorin ya teman-teman slip stitchnya, jangan terlalu kencang, nanti hasilnya itu malah jadi mengkarat. Mengkarat apa ya bahasa Indonesianya? Jadi nanti hasilnya itu terlalu rapet gitu teman-teman. Di bagian samping kiri kanan juga kita gabung menggunakan tusuk selip. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kita bisa tekan-tekan kayak gini biar jahitannya itu masuk ke dalam. Kita masuk di bagian lengannya. Di bagian lengan ini kita mutar ya teman-teman. Jadi masuknya di round, bukan baris lagi. Round itu putaran, artinya kita bikin satu rantai, kemudian bikin satu single crochet di lubang yang sama, kemudian bikin satu single crochet di satu lubang. Jadi dua baris di sini itu kita isi 2 single crochet. Satu baris kita isi 1 single crochet sampai di terakhir di sini. Nah, ini udah sampai di lubang terakhir. Kita slip stitch aja teman-teman. Kita slip stitch atau tusuk selip di single crochet pertama, kemudian kita bikin 2 rantai. Di lubang yang sama kita bikin double crochet. Untuk di bagian lengan kita kerjanya di bagian back loop ya teman-teman, bukan di front loop. Satu lubang kita isi 1 double crochet back loop only. Jadi untuk di bagian lengan di sini kita kerjanya di bagian back loop only. Kalau tadi untuk bagian depan dan belakang kita kerjanya di bagian front loop only. Yang terakhir
kita slip stitch di double crochet yang pertama. Jadi dua rantainya tadi tidak kita hitung ya teman-teman, dia cuman jadi fondasi rantai untuk double crochet. Kita ulangin sampai putaran yang ke-18. Nah, ini udah sampai di putaran yang ke-18, atau kalau kita ukur itu 27 cm. Nah, di sini itu kita mau ada yang di decrease teman-teman. Jadi nanti semakin nanti bentuknya itu bisa semakin kecil. Kita bikin 2 rantai dulu. Kemudian kita bikin double crochet front loop, double crochet back loop only, decrease. Kemudian di lubang selanjutnya kita bikin 1 double crochet back loop only. Untuk baris yang ke-20 di sini kita bikin 1 lubang 1 double crochet dulu, kemudian di 2 lubang terakhir kita bikin double crochet decrease. Kemudian untuk baris yang ke-21 kita bikin double crochet decrease dulu, kemudian 1 lubang kita isi double crochet. Gitu ya teman-teman. Jadi kita balik-balik gitu sampai panjangnya itu 50 cm. Itu tadi untuk bagian depan dan juga lengannya. Kita lanjut di part 3-nya ya teman-teman. Cukup sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.